Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Maya Fadilah dengan NPM 20110500269, Nadia Saputri dengan NPM 20110500261, dan Nutriani dengan NPM 20110500270. Kami ingin menjelaskan materi yang pertama, bentuk umum persamaan Bernoulli, yang kedua, persamaan Bernoulli orde 1, yang ketiga, contoh soal 1, dan yang keempat, contoh soal 2. Yang pertama yaitu bentuk umum persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli merupakan metode penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Bentuk umum dari persamaan Bernoulli yaitu Y aksen plus PY sama dengan Q dikali Y pangkat N, di mana N tidak sama dengan 0. Dengan P dan Q merupakan fungsi X. Cara penyelesaiannya yaitu diubah menjadi persamaan diferensial orde 1 linear. Menjadi Y aksen plus PY sama dengan Q. Ruas kiri dibagi dengan Y pangkat N, sehingga Y aksen per Y pangkat N plus P dikali Y per Y pangkat N sama dengan Q. Diperoleh Y aksen per Y pangkat N plus P dikali Y pangkat 1 dikurang N sama dengan Q. Kita misalkan Z sama dengan Y pangkat 1 dikurang N, lalu kita turunkan menjadi dz per dx sama dengan Z aksen sama dengan 1 dikurang N dikali Y pangkat min N dikali Y aksen. Maka persamaan diferensialnya menjadi 1 dikurang N dikali Y aksen per Y pangkat N plus P dikali 1 dikurang N dikali Y pangkat 1 dikurang N sama dengan 1 dikurang N dikali Q. Sehingga diperoleh Z aksen plus 1 dikurang N dikali P dikali Z sama dengan 1 dikurang N dikali Q. Contoh 1. Tentukan jawab umum persamaan diferensial dari X dikali Y per dx tambah Y sama dengan X maka 3 dikali Y kuadrat dan X. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan diferensial menjadi ke persamaan diferensial orde 1 linear dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 1 per X Y kuadrat, sehingga diperoleh nilai Y aksen per Y kuadrat ditambah 1 per X dikali 1 per Y sama dengan X kuadrat dan X. Kita misalkan Z sama dengan 1 per Y, maka Z aksennya adalah min Z aksen Y kuadrat. Untuk menghilangkan min pada bagian ini, maka berubah menjadi min Z aksen sama dengan Y aksen per Y kuadrat. Sehingga persamaan diferensialnya menjadi min Z aksen min 1 per XZ sama dengan X kuadrat dan X. Untuk menghilangkan min pada Z aksen, maka kita kali dengan min sehingga diperoleh nilai Z aksen min 1 per X kali Z sama dengan min X kuadrat ln X. Karena sudah menjadi persamaan diferensial orde 1 linear, maka nilai P-nya adalah yang sebelah sini, yaitu min 1 per X, dan nilai Q-nya adalah yang sebelah sini, yaitu min X kuadrat ln X. Langkah selanjutnya kita mencari nilai E pangkat integral P dx. Kita ketahui nilai P adalah min 1 per X. Kita masukkan saja sehingga menjadi E pangkat min integral 1 per X dx. Nilai 1 per X ini sama dengan nilai ln X, sehingga menjadi E pangkat min ln X sama dengan 1 per X. Selanjutnya kita mencari nilai E pangkat min integral P dx. Kita masukkan nilai P-nya yaitu min 1 per X. Min dikali min 1 per X hasilnya 1 per X, maka E pangkat integral 1 per X dx
sama dengan E pangkat ln X, karena nilai 1 per X itu sama dengan ln X, maka sama dengan X. Lalu kita masukkan persamaan ini ke dalam persamaan Y sama dengan E pangkat min integral P dx dalam kurung siku integral E pangkat integral P dx dikali Q dx sama dengan C. Maka Z sama dengan X dalam kurung siku min integral 1 per X dalam kurung min X kuadrat dan X dx plus C. Karena kita ketahui nilai pangkat E pangkat min integral P dx adalah X, kita masukkan, dan nilai integral E pangkat integral P dx kita juga masukkan, dan nilai Q dx juga kita masukkan. Lalu Z sama dengan X dalam kurung siku min integral X ln X dx plus C. Z sama dengan X dalam kurung siku min 1 per 2 integral ln X dx kuadrat plus C. Z sama dengan X dalam kurung siku min setengah dalam kurung X kuadrat ln X min integral X kuadrat del ln X plus C. Maka Z sama dengan X dalam kurung siku min setengah dalam kurung X kuadrat ln X min integral X kuadrat 1 per X dx plus C. Z sama dengan X dalam kurung siku min 1 per 2 dalam kurung X kuadrat ln X min integral X dx plus C. Z sama dengan X dalam kurung siku min 1 per 2 dalam kurung X kuadrat ln X min integral minus 1 per 2 X kuadrat, ini turunan dari ini ya, plus C. Karena di sebelumnya nilai Z adalah 1 per Y, jadi nilai Z kita rubah menjadi 1 per Y, maka 1 per Y sama dengan ini kita kalikan X dengan yang ada di dalam kurung siku, sehingga menjadi X 1 per 2 X pangkat 3 dan X plus 1 per 4 X pangkat 3 plus CX. Untuk menghilangkan 1 per Y, ini kita kalikan dengan 4Y. Jadi 1 per Y dikalikan dengan 4Y, nilainya 4. Dan di sebelah sini kita kalikan juga dengan 4Y, maka diperoleh nilai min 2Y X pangkat 3 dan X plus YX pangkat 3 plus 4CX. Kita pindah ruaskan yang nilai 4 ini sehingga menjadi dalam kurung 2Y X pangkat 3 dan X min Y X pangkat 3 min 4CXC ditambah 4 sama dengan 0. Kita keluarkan nilai XY sehingga menjadi XY dalam kurung 2X kuadrat dan X min X kuadrat plus C bar XY plus 4 sama dengan 0. Ini kita ganti dengan C bar dan nilai C bar yaitu min 4C. Jadi solusi umum persamaan diferensialnya adalah XY dalam kurung 2X kuadrat ln X min X kuadrat plus C bar XY plus 4 sama dengan 0 dengan min 4C sama dengan C bar. Selanjutnya yaitu contoh kedua. Tentukan jawab umum persamaan diferensial dy per dx plus y cot x sama dengan y pangkat 3 sin 2x. Jawab, y aksen plus cot xy sama dengan y pangkat 3 sin 2x. Kedua ruas kita kalikan dengan 1 per y pangkat 3. Maka y aksen per y pangkat 3 plus cot X dikali 1 per Y kuadrat sama dengan sin 2X. Kita misalkan Z sama dengan 1 per Y kuadrat sama dengan Y pangkat min 2
kita turunkan Z, maka Z aksen sama dengan min 2 1 per Y pangkat 3 dikali dengan Y aksen, maka Z aksen per min 2 sama dengan Y aksen per Y pangkat 3. Maka persamaan diferensial menjadi Z aksen per min 2 plus cot X dikali Z aksen sama dengan sin 2X. Kedua ruas kita kalikan dengan min 2, maka Z aksen min 2 cot XZ sama dengan min 2 sin 2X. Diperoleh nilai P sama dengan min 2 cot X dan nilai Q sama dengan min 2 sin 2X. Sebelum ke rumus Z, kita mencari E pangkat integral P dx sama dengan E pangkat min 2 integral cot X dx sama dengan E pangkat min 2 ln sin X sama dengan 1 per sin kuadrat X. Maka E pangkat min integral P dx sama dengan E pangkat integral cot X dx sama dengan E pangkat 2 ln sin X sama dengan sin kuadrat X. Dengan rumus Z sama dengan E pangkat min integral P dx dikali dengan E integral P dx dikali dengan X dx plus C. Dengan nilai Z, 1 per Y kuadrat sama dengan sin kuadrat X integral 1 per sin kuadrat X dikali dengan min 2 sin 2X dx plus C. Maka 1 per Y kuadrat sama dengan sin kuadrat X integral 1 per sin kuadrat X dikali dengan min 4 sin X cos X dx plus C. Maka 1 per Y kuadrat sama dengan sin kuadrat X min 4 integral cos X per sin X dx plus C. Maka 1 per Y kuadrat sama dengan sin kuadrat X min 4 ln sin X plus C. Maka Y kuadrat sin kuadrat X 4 ln sin X min C plus 1 sama dengan 0. Jadi, solusi umum persamaan diferensial adalah Y kuadrat sin kuadrat X 4 ln sin X min C plus 1 sama dengan 0.